Halo Sobat Tisi-Tisi, apa kabarnya nih hari ini? Kembali lagi di Rotasi, ruang obrolan Tisi-Tisi. Ngobrol asik dapat inspirasi. Bareng aku Dian Triatmawati dan di sampingku ada Sofiatul Ma'ah. Kami berdua merupakan mahasiswa STE Taman Siswa Banjarnegara sekaligus konsultan pendidikan di Tampara Consulting and Training Center. Halo Sofi, apa kabarnya hari ini? Baik, Kak Dian gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan selalu bahagia dong. Iya, oke. Nah, ngomong-ngomong hari ini kita mau bahas tentang apa sih, Sof? Oke, jadi di episode kita kali ini kita akan membahas salah satu jenis gangguan mental. Nah, sebelumnya pernah nggak sih Sobat Tisi mengalami suatu keadaan di mana jiwa kita ini seperti terlepas dari tubuh, kayak seolah perasaan kita itu kayak terlepas dari tubuh gitu, kayak terlepas begitu saja. Nah, di episode kita kali ini kita akan membahas salah satu jenis gangguan mental yaitu depersonalisasi derealisasi atau biasa disingkat menjadi DPDR. Oke. Ingat ya Sobat Tisi-Tisi, DPDR bukan DPRD. Karena kan kadang ini agak susah dan mungkin Sobat Tisi-Tisi di rumah juga baru pertama kali dengar apa sih depersonalisasi derealisasi begitu. Nah, mungkin Sofi mau nih ngasih tahu Sobat Tisi-Tisi apa sih DPDR itu? Oke, jadi gangguan mental DPDR ini adalah salah satu jenis gangguan mental di mana pengidapnya ini merasa atau memiliki perasaan seperti dirinya itu terlepas dari dirinya sendiri gitu, seolah-olah dia itu nggak bisa. Oh, berarti kayak misalnya jiwanya ngerasa di luar Iya, tubuh gitu. Dan dia juga susah untuk memahami diri sendiri, seperti itu, Kak. Bener banget sih ya. Kalau dari salah satu artikel yang aku baca yaitu The Amore Mental Health, di situ juga disebutkan bahwa depersonalisasi derealisasi itu merupakan keadaan bahwa kita merasa bahwa jiwa kita itu tidak ada di dalam tubuh. Jadi tuh kadang tuh ngerasa kita tuh keluar dari tubuh kita dan sulit untuk kayak merasa kita tuh nggak ada di lingkungan ini gitu loh. Jadi tuh asing aja lingkungan ini begitu. Oke nih, untuk yang selanjutnya, kira-kira menurut Kak Dian nih, apa sih gejala dari gangguan mental DPDR ini? Oke, kalau menurutku ya gejalanya itu yang namanya depersonalisasi itu kan dia merasa kalau dia tuh nggak ngerasa berada di tubuhnya begitu. Jadi tuh kadang sebenarnya ya dia yang mengendalikan dirinya sendiri tapi dia merasa kalau itu tuh dikendalikan orang lain begitu, kayak dapat bisikan-bisikan untuk melakukan suatu hal ya padahal ya itu dianya sendiri yang melakukan begitu. Kalau yang derealisasi sendiri tuh gejalanya itu dia merasa kalau dia itu nggak berada di lingkungan tersebut atau nggak berada di lingkungan di mana dia berada. Kayak misalnya nih, aku lagi ada di sini tapi aku ngerasanya itu di rumah, jadi aku tuh nggak ngerasa di sini begitu. Oke, jadi gejala DPDR ini, dia itu kayak melakukan semua hal, tapi yang melakukannya itu kayak bukan dirinya sendiri gitu ya, Kak. Kayak ada orang lain yang mengendalikan. Iya, serem banget ya. Iya. Padahal mah dia sendiri yang melakukan, tapi ternyata di pikirannya dia itu dia dikendalikan oleh orang lain. Iya, betul banget. Nah, tadi kan udah ada gejala-gejala dari gangguan DPDR ini ya. Nah, kamu ada nggak sih cerita tentang seseorang yang menjadi pengidap DPDR ini? Oke, jadi aku pernah baca cerita di Twitter ya. Jadi dia itu bercerita, dia itu pengidap gangguan mental DPDR ini. Nah, dia merasa terganggu dengan gangguan mental yang diidapnya. Nah, terus dia itu bercerita, menuliskan kalau dia itu benar-benar terganggu gitu dengan gangguan mental yang diidapnya itu. Nah, tapi dia itu masih bisa berinteraksi dengan orang lain, tapi dia merasa kayak bukan dia yang melakukannya. Seolah dia hanya bisa melihat dirinya sendiri itu yang sedang melakukan interaksi dengan orang lain. Jadi itu, ngerasanya Kak, bukan dia, tapi padahal ya dia gitu ya. Tapi syukurnya dia itu masih bisa mengendalikan dirinya sendiri untuk tidak terlalu fokus ke DPDR-nya ini begitu. Kalau untuk Kak Dian nih, ada nggak sih cerita tentang seseorang yang mengalami gangguan mental DPDR ini? Kalau aku ada nih satu cerita, dia itu salah satu konten kreator. Dia itu pernah bercerita di sosial medianya dia. Dia bercerita kalau misalnya dia ini salah satu pengidap DPDR ini begitu. Jadi tuh di konten tersebut dia menceritakan kalau dia merupakan pengidap dari DPDR. Terus dia juga menceritakan kesehariannya sebagai seseorang yang mengidap DPDR. Bahkan pernah dia bercerita kalau dia lagi berinteraksi sama teman-temannya, dia itu ngerasanya itu bukan dia cuma berada di
di sebelahnya tubuhnya dia. Jadi Seperti tuh, melihat diri sendiri iya, gitu ya. kayak jiwanya tuh keluar, terus dia ngelihat dia lagi interaksi sama orang lain, tapi posisinya dia itu nggak dengar apa-apa. Jadi tuh kayak senyap gitu. Dan itu tuh sangat mengganggu dia karena kan dia seorang content creator, otomatis dia juga butuh relasi yang banyak gitu ya untuk ya menambah relasi aja gitu kan. Paling yang namanya manusia juga kan butuh sosialisasi begitu. Jadi yang namanya gangguan mental DPDR ini juga sangat mengganggu seseorang di kehidupan sosialnya begitu. Oke, jadi dari cerita tadi nih, sebenarnya apa sih faktor penyebab dari gangguan mental DPDR ini? Terus mungkin nggak sih trauma masa lalu atau lingkungan sekitar itu bisa menjadi pengaruh salah satu jenis gangguan mental DPDR ini? Menurutku iya sih sangat berpengaruh gitu ya, apalagi yang namanya lingkungan sekitar ketika dia dibully misalnya gitu ya, itu kan mempengaruhi mental dia gitu, yang awalnya dia percaya diri, jadi berakhir dia kehilangan jati dirinya. Jadi tuh kayak aduh nanti kalau aku kayak gini ternyata orang-orang nggak suka gitu. Jadi tuh dia berawal dari hal tersebut, pada akhirnya dia merasa kalau wah ini pasti bukan diri aku nih, kayak gitu. Jadi tuh merasa kalau jiwanya ya emang udah lepas dari tubuhnya. Kadang-kadang juga sulit untuk mengenali lingkungannya karena faktor lingkungan ya itu tadi sangat berpengaruh begitu. Oke, jadi faktor penyebab gangguan mental DPDR ini bisa jadi karena faktor lingkungan, terus Iya, keturunan betul. juga bisa ya Kak, terus gangguan kecemasan, stres juga bisa. Oke, nah menurut kamu nih seseorang yang terkena DPDR ini tuh ya bisa sembuh nggak sih? Menurut aku mungkin aja bisa sembuh ya Kak. Bisa ya. Dengan pengobatan dan dukungan yang tepat juga tentunya. Oke, nah masuk nih dari gejala dan faktor-faktor penyebab seseorang yang terkena DPDR ini. Menurut kamu ada nggak sih langkah-langkah pencegahan supaya kita kan sebagai generasi muda nggak mau ya yang namanya sampai terkena DPDR, serem banget ngerasa kayak jiwanya pergi dari tubuh, itu kan salah satu hal yang benar-benar mengerikan gitu ya. Nah menurut kamu ada nggak sih langkah-langkah untuk mencegah seseorang terkena DPDR ini? Cara mencegah gangguan mental ini dengan cara kita bisa mengelola stres, terus kita menjaga kesehatan, terus meningkatkan kesadaran diri kita. Terus jika mengalami gejala yang sudah dianggap mengganggu kita itu kita seharusnya bisa segera langsung datang ke orang yang profesional untuk membantu penyembuhan gangguan mental. Iya bener banget. Kalau menurutku juga yang namanya suatu gangguan mental pasti bisa dihindari ya. Semuanya juga berawal dari diri kita. Jadi tinggal bagaimana kita menyikapi keadaan-keadaan yang terjadi di lingkungan kita. Kayak misal kita dibully, ya udah kita ambil positifnya, buang negatifnya. Jangan terlalu dipikirkan. Tapi yang terpenting itu kita bisa berubah begitu ya. Nah, kamu sendiri tuh pernah ngerasa gak sih pergi dari jiwa kamu sendiri gitu? Kalau untuk aku sendiri sih nggak pernah ya Kak, kayak Tiba-tiba iya pergi aja gitu ya. Kan ya yang namanya jiwa kalau misalnya kita ngerasa udah pergi ya jadi kayak aneh Aneh, ya sih. Iya, makanya seseorang yang terkena DPDR ini yang membutuhkan support system yang sangat baik, terutama dari lingkungan sekitarnya supaya dia merasa lebih nyaman ketika berada di suatu lingkungan begitu. Oke, kalau menurut Kak Dian nih, dukungan apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu proses pemulihan si pengidap gangguan mental DPDR ini? Oke, kalau menurutku kayak dukungan seperti apa sih ya? Yang pertama ya dari keluarga, begitu ya. Kayak yang namanya support dari keluarga itu sangat berpengaruh pada diri seseorang. Yang kedua dari pertemanan, kayak misalnya kita harus pintar-pintar memilih pertemanan, jangan sampai masuk ke pertemanan yang toksik dan hanya kita tuh jadi kayak lebih dimanfaatkan aja, begitu lah. Kalau menurut kamu gimana sih, Saf? Oke, jadi dukungan yang bisa kita lakukan untuk membantu proses pemulihan si pengidap gangguan mental ini, kita bisa menjadi pendengar yang baik, terus kita memberikan dukungan yang positif, kayak menyemangati, meyakinkan dia kalau dia itu pasti bakal bisa sembuh gitu ya Kak. Iya bener banget sih, kalau menurutku juga seperti itu. Karena yang namanya suatu gangguan mental itu kalau kita tidak diimbangi dengan dukungan-dukungan dari lingkungan sekitar gitu ya pasti ya lama lah sembuhnya begitu ya. Oke, tadi kan ketika kita menghadapi seseorang yang terkena DPDR ini tuh kan benar-benar kayak serem ya. Kita juga nggak terbiasa menghadapinya. Nah, menurut kamu seseorang yang sudah mengidap penyakit mental ini itu dampaknya pada kehidupannya itu seperti apa sih, Sof? Dampak gangguan mental ini tentunya bisa mengganggu kehidupan sehari-harinya ya Kak. Terus dia juga bisa merasa kehilangan diri sendiri dan mereka juga bisa menjauhi dari lingkungannya sekitar gitu. Lingkungan, iya benar banget. Apalagi ketika dia jelas-jelas lagi main sama temennya tapi dia nggak ngerasa Ada di situ iya gitu kan. kan
temennya juga jadi kayak ya otomatis dijauhin lah ya. Cuman jangan seperti itu ya, tadi kan sudah dibilang yang namanya support itu kan sangat penting. Iya, nah apalagi sebenarnya penyakit depersonalisasi derealisasi ini itu ya memang sangat berdampak pada pengidapnya, kayak tadi selain dari pertemanan, terus keluarga juga. Kalau yang keluarganya tidak pengertian ya otomatis kayak ini anak kenapa kok tiba-tiba kayak Bertanya-tanya pasti. iya kayak kehilangan jati dirinya begitu ya. Oke, tadi kan kita sudah membahas tentang depersonalisasi, derealisasi, DPDR. Mungkin Sobat TC juga baru pertama kali mendengar tentang gangguan mental ini. Tadi kan kita sudah membahas banyak hal, kita juga sudah sharing beberapa cerita ke Sobat TC. Nah, untuk kesimpulan di episode kali ini, menurut kamu ada nggak sih kesimpulan yang benar-benar harus disampaikan ke Sobat TC di rumah? Oke, jadi kesimpulan untuk episode kita kali ini, kita bisa mengetahui ya Kak, apa itu gangguan mental DPDR ini, terus dukungan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu proses pemulihan si pengidap gangguan mental ini gitu. Oke, sebenarnya pembahasan kita hari ini tuh cukup berat dan panjang gitu ya, Iya, karena betul. banyak Sobat TC juga yang masih awam sama penyakit mental ini. Cuman kalau menurutku, kalau misalnya kita mau mengenal lebih dalam lagi diri kita, itu tidak akan pernah terjadi yang namanya DPDR begitu. Karena ketika kita sudah benar-benar mengenal diri kita, ya berarti itu diri kita, bukan orang lain yang mengendalikan. Ketika kita berada di suatu lingkungan, berarti ya itu memang kita begitu. Jadi sembuh atau tidaknya penyakit DPDR ini itu ya berawal dari diri kita sendiri. Tergantung pada diri kita sendiri gitu Iya, ya, Kak. betul banget. Oke, jadi thanks a lot buat Sobat TC yang sudah menyaksikan episode rotasi kali ini. Semoga apa yang sudah kita sampaikan bisa diambil baik-baiknya dan dibuang buruk-buruknya. Yang paling penting episode kali ini bisa memberikan wawasan baru dan tentunya menginspirasi Sobat TC sekalian. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube Tambara CTC dan follow akun rotasi di Spotify ya Sobat TC. Kalau ada teman-teman yang ingin bekerja sama atau ada ide untuk konten rotasi selanjutnya, bisa langsung DM ke Instagram kita @tambara_ctc. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan episode kita kali ini, and see you on the next episode. Bye-bye. Bye-bye.